Paskah. Aksi Paskah ini diselenggarakan selama 40 hari mulai Rabu-Abu hingga Minggu Paskah yang berisi hari-hari yang sederhana dan berakar dari refleksi Alkitab. Caranya mudah. Pertama, open highlight 40 aksi Paskah pada akun Instagram GKI Gading Serpong. Kedua, do setiap aksi Paskah sesuai tanggal pada kalender. Ketiga, share aksimu pada media sosial. Jangan lupa tag IG GKIGS dan cantumkan hashtag 40 aksi Paskah GKIGS dan hashtag aksi Paskah ke XXX. Mari siapkan hati, bersama kita menyongsong Paskah lewat 40 aksi Paskah. Shalom Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam rangka menyongsong Paskah, GKI Gading Serpong ingin mengajak jemaat beserta keluarga mempersiapkan diri lewat pelaksanaan kalender 40 aksi Paskah. Aksi Paskah ini diselenggarakan selama 40 hari mulai Rabu-Abu hingga Minggu Paskah yang berisi hari-hari yang sederhana dan berakar dari refleksi Alkitab. Caranya mudah. Pertama, open highlight 40 aksi Paskah pada akun Instagram GKI Gading Serpong. Kedua, do setiap aksi Paskah sesuai tanggal pada kalender. Ketiga, share aksimu pada media sosial. Jangan lupa tag IG GKIGS dan cantumkan hashtag 40 aksi Paskah GKIGS dan hashtag aksi Paskah ke XXX. Mari siapkan hati, bersama kita menyongsong Paskah lewat 40 aksi Paskah. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya nih? Aku yakin semua baik-baik saja di pagi yang cerah ini. Teman-teman, kita kembali datang ke hadirat Tuhan pada hari Minggu pagi ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Aku mau memberi teman-teman untuk saat teduh sejenak, mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memohon kepada Tuhan agar kita disiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman-Nya. Dan juga kita memohon kepadanya agar kita dapat mengerti apa yang nanti disampaikan dan terlebih melakukannya dalam kegiatan sehari-hari. Silakan teman-teman, aku memberikan teman-teman saat teduh sejenak. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini. Kami boleh berada di tempat ini, di rumah maupun di onsite ya Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu ya Tuhan, membawa diri kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini ya Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih akan hal itu. Kami mohon siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima apa yang ingin Kau sampaikan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati yang akan memberitakan firman-Mu dan juga diri kami masing-masing agar kami siap untuk menerima firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita bawa persiapan hati dan pikiran kita untuk ibadah hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Mari kita menyanyikan lagu In Christ Alone.
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. Heights of love, what depths of peace, what fears are still when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini untuk bait yang kedua. In Christ alone, who took on flesh. Who took on flesh, fullness of God in helpless pain, faith of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the Lord of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first life to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of death can ever pluck me from His hand. He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom teman-teman. Kita kembali berada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk membuka ibadah kita yang pagi hari ini yang bertemakan Grief into Growth. Mungkin teman-teman pernyataan ini tidak asing buat diri kita masing-masing. Grief yang berarti duka cita, yang dimana kita sering kali mengalami masalah, cobaan, atau mungkin yang kita anggap kita tidak bisa melakukan. Namun kata kedua yang menjadi yang penting, into growth. Sebuah duka cita atau sebuah cobaan yang mungkin kita yakini level diri kita hanyalah 10. Tapi Tuhan memiliki pendapat lain. Bisa saja memang standar yang diberikan oleh Tuhan di kita adalah level 12. Sehingga segala cobaan, segala masalah yang ada di hidup kita tentunya untuk meningkatkan level kita, teman-teman. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mau berserah hidup kita kepada Dia. Kita mau berikan hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk buka ayat pembukanya yang diambil dari Daniel 2 ayat 20. Ayo teman-teman kita buka Alkitab kita mau baca bareng-bareng. Oke, Daniel 2 ayat 20. Berkatalah Daniel,
terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Teman-teman, dari ayat ini kita diingatkan bahwa segala hikmat, segala kekuatan, apa yang kita mampu dalam diri kita masing-masing, itu berasal dari Tuhan. Mungkin seringkali kita, apa ya teman-teman, kita merasa diri kita bisa gitu. Kita ngapa-ngapain, ya udah, aku bisa kok. Saya bisa kok. Belajar aja sendiri. Atau mungkin kita mau berlomba atau mau pergi jauh, ya udah kita pergi aja, lomba aja. Tanpa melibatkan Tuhan dalam diri kita. Nah dari sini kita udah diingatkan jelas-jelas bahwa sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Tanpa Tuhan kita gak bisa ngapa-ngapain. Tanpa Tuhan kita semua bisa apa? Jadi kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Kita punya Tuhan yang sangat kuat. Sangat berkuasa dalam hidup kita. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan kita semua. Dia menebus dosa kita. Oleh karena itu aku mau ajak kita semua untuk mengangkat pujian. Haleluya, pujilah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Dia begitu besar menyertai hidup kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal. Allah yang hidup, Bapa kekal. Tuhan semesta. Oke teman-teman, tadi kita udah bersyukur, kita udah memuji nama Tuhan, kita sudah berterima kasih atas Tuhan yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang begitu berkuasa atas hidup kita. Namun semua itu menurut saya, menurutku ada yang kurang. Yaitu ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, seringkali kita kita sadar, tapi kita gak mau mengaku gitu. Kita gak mau bawa segala dosa kita dalam Tuhan. Kita mungkin seringkali mengalami cobaan atau masalah dalam hidup kita dari hal yang simple. Mungkin kita merasa kita mampu nyetir, mungkin yang bagi yang udah bekerja ke tempat kerja atau yang sekolah, ujian gitu ya. Kita ngomong ke Tuhan, ujian doang atau nyetir doang ke tempat kerja. It's not a big deal.
Itu bukan masalah besar, itu cuma masalah kecil, belajar dan juga mengerjakan tugas mungkin, atau berangkat ke tempat kerja. Tapi hal kecil ini seringkali kita lupakan bahwa kita gak pernah berserah kepada Tuhan. Atau bahkan ketika kita sudah berdosa, kita sudah melakukan kesalahan, kita sadar, tapi kita gak mau bawa itu dalam Tuhan. Kita gak mau mengaku dosa kita ke dalam Tuhan. Aku mau ajak teman-teman baca ayat pengakuan dosa kita yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang berbunyi demikian, aku akan bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dari ayat ini udah jelas bahwa jika kita mengaku dosa, jika kita ngomong, kita bawa segala permasalahan kita bawa segala dosa, kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan adalah seorang pribadi yang setia dan adil. Ia mau mengampuni segala dosa kita. Tapi seringkali kita lupa akan hal itu. Seringkali kita merasa kita gak layak untuk datang ke rumah Tuhan. Kita gak layak untuk datang ke hadirat Tuhan. Aku mau ajak kita semua untuk renungkan diri kita masing-masing. Kita berdoa, mengaku kepada Tuhan. Meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin ada 1-2 kali kita melakukan dosa yang sebenarnya kita udah tahu itu adalah dosa, tapi kita masih melakukan. Mau ajak kita semua bawa semua itu, bawa hidup kita datang ke hadirat Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa, kita mengaku dosa kita. Dan nanti aku akan tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapakku, kembali kami berada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah makhluk yang berdosa. Kami tahu bahwa kami adalah makhluk yang bersalah Tuhan. Kami minta ampun, kami mau datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami bertekuk lutut kepadamu saat ini ya Bapak, kami minta ampun. Kami minta maaf akan segala dosa dan kesalahan kami. Yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, atau bahkan ketika kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa masih kita lakukan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun. Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk mati di kayu salib untuk kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau pimpin, Kau sertai Tuhan. Kau bimbing dari setiap keputusan yang kami ambil. Sehingga kami bisa mengerti yang mana yang baik dan mana yang sesuai dengan kehendak firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mengaku dosa, kita sudah memuji nama Tuhan. Firman Tuhan ini yang ada di Alkitab merupakan sebuah buku yang menurutku memberi banyak sekali hikmat dalam hidup kita. Alkitab menegur kita, Alkitab menasehati kita. Alkitab memberi kita jalan yang benar, Alkitab membenarkan jalan kita. Dari Alkitab kita belajar, kita bisa tahu yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak harus kita lakukan. Hal ini merupakan suatu berita yang gembira bagi kita semua, karena sekarang kita tahu. Dari mana kita harus tahu bahwa yang saya lakukan ini salah atau benar.
Semua itu berasal dari Alkitab. Aku mau memberikan berita anugerah yang menurutku ini sebuah berkat buat kita. Berita anugerah yang diambil dari Kolose 2 ayat 7. Aku mau ajak kita semua untuk buka Kolose 2 ayat 7. Aku akan bacakan ini untuk kita semua. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Nah teman-teman, kita udah mendengarkan berita anugerah ini. Kita bisa belajar juga bahwa Tuhan ini menyediakan dirinya. Dia sudah berani mati, sudah berkorban untuk kita di kayu salib, mati di kayu salib, menebus dosa kita. Dari ayat ini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan merupakan fondasi bagi hidup kita. Alkitab merupakan fondasi dalam hidup kita. Kita belajar banyak dari Alkitab. Kita baca Alkitab, kita mengerti sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau bagi hidup kita. Karena ingat teman-teman, Tuhan selalu punya rencana yang baik dan yang besar buat kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, dan mau setidak layak apapun kita ketika kita merasa demikian. Nah teman-teman, sebentar lagi kita masuk firman Tuhan. Aku mau ajak teman-teman semua mempersiapkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kita mau menyiapkan diri kita sehingga kita bisa menangkap, kita bisa mendapatkan apa yang firman Tuhan ingin ucapkan kepada kita. Sambil menyiapkan hati dan pikiran kita, aku mau ajak kita semua sambil menyanyikan lagu Kungkungan dari Malam Gelap. Dari hidupku yang bercelah.
Bapa di surga, kami bersyukur dalam perjalanan kehidupan kami ada waktu-waktu seperti ini di mana kami bersekutu bersama dan juga merenungkan firman-Mu bersama-sama. Di dalam keadaan yang berat di dalam hidup kami saat-saat ini, kami menyadari betul betapa kami membutuhkan firman. Karena itu kiranya Roh Kudus yang telah memberikan firman ini kepada kami juga akan membuka mata hati dan pikiran kami untuk mengerti, bahkan menolong kami untuk melakukannya. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, kemudian 10 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, lalu 10 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 10. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat berdiri, Hosiana. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan kita berkumpul pada hari ini ya di dalam kebaktian kita secara khusus, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah ya secara online ya. Puji Tuhan kita bisa sampai di saat-saat seperti ini secara khusus di minggu-minggu menjelang Paskah ya. Ini semua mempersiapkan kita ke sana. Hari ini saudara, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang kemudian diberikan tema itu adalah Grief into Growth ya. Bagaimana kita melihat ini?
Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu ya, mungkin ada dari Anda yang pernah menonton film ini. Ini film saya suka. Secara tidak sengaja saya mengikutinya karena anak saya suka banget dengan dinosaurus ya. Jadi saya lihat gitu, kemudian saya dapat info ya bahwa ini ada satu film yang bagus tentang dinosaur gitu ya. Nah, menariknya singkatnya gini. Di film ini ada satu anak dinosaurus itu yang di tengah-tengah itu ya. Namanya itu Arlo di film itu ya. Dia itu penakut ya. Penakut sehingga dia dikerjain oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian dia diberi tugas juga tidak dikerjakan karena ketakutan. Dan bahkan ya, papanya itu harus melatih dia sedemikian supaya dia bisa berani gitu. Berani dengan melawan ketakutan yang ada di dalam dirinya dia. Tetapi tetap aja dia tidak berhasil gitu. Bahkan ketika papanya melatih dia supaya berani, justru di momen itu dia kehilangan papanya ya. Papanya itu harus meninggal ke bawah banjir dan sebagainya gitu. Momen yang menyedihkan itu justru menjadi momen yang memutar kehidupannya untuk dia melawan ketakutan. Nah, kemudian seluruh film itu menggambarkan bagaimana kemudian dia berada di dalam kejauhan dari keluarga yang tinggal mamanya dengan 2 saudaranya itu. Dan dia berhadapan dengan keadaan yang sulit, harus berhadapan dengan bahaya, dengan hal yang rumit dalam hidup, mendatangkan duka cita yang sedemikian parah. Teman-teman tahu? Ternyata itu membawa dia secara tidak sadar mengalahkan ketakutan demi ketakutan yang ada di dalam dirinya. Ketika saya mencoba memikirkan teks kita, saudara, melihat teks ini, kenapa ya Paulus menuliskan ini? Kalau teman-teman tahu ya, teks di 2 Timotius ini tulisan terakhir Paulus, detik-detik sebelum dia meninggal, dieksekusi ya. Kalau teman-teman lanjut nanti di pasal 4 itu, aku telah mengakhiri pertandingan dan seterusnya, itu kalimat terakhir udah. Ini tulisan terakhir Paulus. Dan dia menuliskan ini kepada seorang yang muda. Muda banget. Namanya Timotius. Yang saat itu sedang melayani di Efesus. Efesus keadaan yang sangat-sangat menantang. Penuh dengan keadaan yang sangat menantang secara iman. Baik secara moral maupun juga secara fisik. Berkaitan dengan iman mereka. Nah, di dalam keadaan seperti itu, Paulus sedang berhadapan dengan kematian, akan meninggal. Dan sekarang Timotius pelayanan di sini dalam keadaan yang begitu menantang, diberikan kepadanya firman Tuhan, surat ini. Bunyinya dimulai dengan, sebenarnya sudah ada sebelumnya ya, pasal 1, pasal 2 ya. Nasihat baik dari masa lalu, keadaan hidup yang dia harus dihadapi. Sekarang kita tiba di pasal 3 ini. Dimulai oleh Paulus dengan satu hal. Yaitu, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, saudara, kalau Anda mencoba mencari di internet ini, semua kalimat itu langsung dianalogikan, ditafsirkan, langsung dipahami apa? Akhir zaman, benar nggak? Kalau Anda baca sepintas, oh hari-hari terakhir. Pertanyaannya, akhir zaman itu kapan? Oh nanti di depan. No, saudara. Saya tidak tahu Anda memahaminya seperti apa akhir zaman. Tetapi pengajaran Alkitab kita, ini satu topik khusus ya. Titipan untuk Kak Hebron nanti soal ini ya. Akhir zaman itu sudah dimulai dengan kedatangan Kristus yang pertama di masa Natal itu. Dan sedang menuju kepada akhir ketika dia akan datang kembali. Oke, ini dulu konsepnya ya. Saya tidak akan banyak tangkap poin
banyak di situ. Tapi saya ingin membawa kita, itu artinya Anda dan saya sedang ada di, bukan akhir zaman, tapi di zaman menjelang akhir ini. Kita ada di masa ini. Akhir zaman itu sudah datang, tetapi akan sempurna nanti ketika Kristus datang kembali. Oke? Nah, kita melihat kerangka itu. Karena itu, ketika dia bicara hari-hari terakhir, dia ngomong ke Timotius, hari-hari terakhir Timotius, hati-hati kau. Ini akan ada hal-hal yang seperti ini. Anehnya di ayat 5, coba lihat. Ayat 5 di teks itu, dia jelasin model orang-orang itu. Tiba-tiba dia bilang apa? Jauhilah mereka itu. Berarti itu bukan di depan kan? Bukan dong. Bukan di akhir nanti. Di zamannya siapa? Timotius. Berarti itu di zaman Anda dan saya juga bukan? Yes, di zaman Anda dan saya pun teks ini juga berbicara bahwa kita itu sedang berada di hari-hari terakhir, teman-teman. Akhir harinya nanti ketika Kristus datang kembali, tapi zamannya kita sedang berada di dalamnya. Oke? Nah, saya ingin meletakkan ini supaya kita tidak melihat, oh itu masih jauh, santai bro. Masih jauh itu di depan sono. No. Anda dan saya sedang di dalamnya sekarang. Itu berarti nasihat ini untuk Anda dan saya. Nah, ini poinnya dulu. Nah, sekarang mari kita lihat. Apa yang dia mau katakan? Di zaman akhir itu, di hari-hari terakhir itu, ada datang masa yang sukar. Berarti di zaman ini Anda akan berhadapan dengan masa yang sukar. Ini bahasa Indonesia kita terlalu slow soal itu. Bahasa Indonesia ini itu terlalu santai banget. Zaman yang sukar, teman-teman tahu? Teks yang dipakai untuk masa yang sukar, sebenarnya itu terjemahannya bahaya. Kata yang sama dipakai di dalam kisah Matius pasal 8 tuh. Ada 2 orang yang kerasukan setan, tidak bisa dikontrol. Bahkan kalau orang lewat di situ mereka menghindari. Karena mereka membuat orang lain bahaya. Nah, di zaman ini Anda dan saya sedang berada di zaman yang berbahaya. Itu yang mau dikatakan. Kita sedang berada di zaman yang sedang bahaya. Enggak gitu, saya biasa aja. Ini sekarang saya ada di rumah, enggak ada apa-apa, biasa. Saudara, hanya ketika kita menangkap poin ini, maka kita akan masuk ke dalam apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Mari kita lihat. Bahayanya itu apa sih? Yang pertama, dia coba gambarkan gambaran orang yang sedang Anda dan saya hadapi, yang disebutkan oleh Paulus bahaya itu apa? Saya meminjam bahasa Indonesia sehari-hari, lebih dekat gitu cara memahaminya ya. Kalau pakai bahasa asli kayaknya lama banget kita untuk memahaminya. Saya coba begini. Ini gambaran orang, teman-teman. Bahasanya coba lihat. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Mata duitan. Nah, itu saya suka bahasa Indonesia, jadi lebih dekat gitu ya. Sombong dan suka membual. Suka menghina orang. Memberontak terhadap orang tua. Langsung to the point dipakai di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Tidak tahu berterima kasih. Membenci hal-hal yang rohani. Teman-teman perhatikan, Anda dan saya ada di zaman itu sekarang ini. Mereka tidak mengasihi sesama. Tidak suka mengampuni. Suka memburuk-burukkan nama orang lain. Memakai kekerasan. Kejam. Dan tidak menyukai kebaikan. Mereka suka mengkhianat. Angkuh, tidak berpikir panjang. Mereka suka kepada kesenangan dunia daripada menuruti Allah. Meskipun lahir mereka taat menjalankan kewajiban agama, tapi mereka menolak inti agama. Artinya kehidupan agamawi doang secara religiusitas, tapi sebenarnya nggak ada ketaatan terhadap agama itu. Jauhilah orang-orang itu.
Berarti coba lihat ya. Ini nasihat ini benar-benar langsung kepada Timotius sebenarnya. Orang-orang itu ada di sekitar kamu, jauhi mereka. Jangan ikut pola itu, Timotius. Saudara, ini spirit ini ada. Dan kemudian dia lanjutkan di ayat 10 sampai 13. Bukan hanya soal begini, tapi dilanjutkan dengan apa? Ada penganiayaan. Ayat 13. Ayat 12. Mereka setiap orang yang mau beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dari sesatkan. Teman-teman, bisa tangkap? Ini sekarang yang disebutkan tadi apa? Bahaya. Ini yang disebutkan tadi apa? Masa yang sukar. Wah. Tapi kok rasanya enggak gitu, Pak? Saya biasa-biasa aja. Saya di rumah sekolah, ya enjoy aja. Lihat hal. Teman-teman, saya enggak tahu ya, tapi Anda mengikuti lah ya. Spirit zaman kita, ini kan bukan baru di zaman Paulus ya. Sampai zaman hari ini up to date. Kalau Anda mengikuti orang sekarang crazy rich yang baru-baru. ya kan? Ini bukan dari zaman dulu, tapi sampai sekarang pun ada gitu ya. Mata duitan, sombong dan suka membuat, itu hal yang dulu ada dan sampai sekarang ada. Hanya saja dia bermetamorfosis dalam bentuk yang baru ya kan. Dalam bentuk investasi bodong, benar gak? Ini semua memberikan kita tawaran-tawaran supaya apa? Kita terpancing, kita terbawa di sana. Terbawa di sana. Dengan berlindung di belakang hak asasi manusia, anak-anak dan istri gitu. Anak-anak berani melawan orang tua. Oke? Sampai hari ini ada itu? Ada di sekitar kita, teman-teman. Anda mendapati kesulitan orang-orang percaya di dalam komunitas, ada perang. Rusia, Ukraina. Berapa banyak orang-orang Kristen yang, jangan kira bahwa mereka semuanya itu ateis sana. No, banyak orang Kristen. Menderita juga. Tapi Anda akan berkata, itu jauh dari saya Pak, oke? Ini secara prinsipnya contoh-contoh yang diberikan. Tapi mau tanya kepada Anda. Mungkin Anda dan saya akan bertanya sekarang. Atau mungkin kita bertanya. Kalau begitu, ini kan di zaman mereka. Di zaman saya gimana? Kita sedang berhadapan dengan COVID. Apakah COVID membuat Anda menderita atau tidak? Ya, itu yang terjadi dengan ibadah kita sekarang. Benarkah? Ya. Kita harus bergumul dengan berbagai hal. Anda harus bergumul dengan sekolah, kuliah, kerja dan segala hal karena ini. Dan akibat-akibatnya. Kehilangan orang-orang yang dikasihi. Anda struggle dengan segala hal oleh karena COVID ini. Saya tidak berkata bahwa ini semuanya dari setan, tapi ini konsekuensi daripada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita bergumul dengan hal ini. Pertanyaannya, Anda grief dengan hal-hal yang sedang Anda hadapi sekarang ini? Anda struggle dengan kehidupan yang sedang Anda gumuli saat ini? Yang di rumah. Anda sedang struggle dengan relasi dengan orang tua oleh karena kelamaan di rumah. Dengan saudara, kalau lihat ya berita ya. Gara-gara COVID, perceraian meninggi, relasi dengan orang tua parah gitu ya. Saya nggak tahu, teman-teman sedang struggle dengan itu sekarang? Bergumul. Orang Kristen bilang di gereja disebutkan momen di mana kita dekat dengan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu. Justru ini momen-momen di mana orang muak dengan Tuhan sekarang udah. Kenapa? Semuanya ada di depan mata, begitu gampang, saking gampangnya orang tidak mau lagi. Sama seperti pertama sekali Anda makan es krim, kedua kali, ketiga kali sampai 10 kali rasanya sudah hilang. Nah sekarang orang Kristen harus berhadapan dengan itu. Saya nggak tahu. Apakah ini semua membuat Anda menderita? Membuat kita berduka cita? Saya tidak tahu. Dan saya membuat lebih personal kepada Anda dan saya. Hari ini Anda sedang bergumul dengan dosa pribadi Anda atau tidak? Mungkin ini agak di luar, tapi mari kita ke dalam.
Adakah dosa-dosa kebiasaan tertentu yang Anda sedang gumulkan hari ini? Kalau membaca penelitian tentang perkembangan anak-anak muda, kemudian kejiwaan di masa COVID, saudara, begitu banyak yang addicted terhadap hal-hal yang bersifat online. Baik film-film porno, tontonan, games. Saya tidak mengatakan bahwa Anda kemudian tidak boleh main games gitu loh. Tapi kalau ini semua mengambil posisi porsi Tuhan dalam hidup kita, itu berhala tentunya. Anda struggle dengan itu atau tidak? Mari coba pikirkan. Teman-teman, mari lihat. Anda dan saya sedang di zaman yang begitu. Tadi kata dia bahaya itu. Saya nggak tahu. Bagaimana teman-teman? Gini pertanyaannya kalau gitu. Kalau sampai Anda dan saya ketika mendengarkan firman Tuhan ini, itu saya. Itu gua banget. Saya katakan puji Tuhan. Puji Tuhan berarti. Apa artinya? Karena rohani masih hidup. Ada kehidupan di sana. Artinya Anda dan saya struggle, tahu. Aduh, saya diingatkan. Tapi kalau tidak, saudara, dan itu oke-oke aja, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan lainnya. Yang pertama adalah iman Anda sudah keren banget. Artinya, it's okay, hidup saya sudah oke, dan saya mengikuti perintah Tuhan, saya tidak masalah dengan itu. Puji Tuhan. Tapi yang kedua ini, itu agak bahaya. Yaitu, karena memang iblis dan dunia sudah tidak terganggu dengan kehidupan Anda dan saya. Sudah sama. Jadi setan gak ganggu kita lagi. Ngapain gua ganggu? Lu sama-sama saya. Bahkan lebih parah dari hidup gua. Justru anak-anak itu yang menyesat. Saya masuk ke sana justru saya yang disesatin. Wah, lebih parah dari setan dong. Saya gak tahu. Teman-teman, sedang struggle apa hari-hari ini? Adakah hati Anda sedang berduka oleh karena zaman kita, oleh karena keadaan hidup yang Anda hadapi? Saya tidak tahu. Anda yang jawab sekarang. Tapi yang kedua, Paulus lanjutin gitu loh. Kepada mereka. Oke, itu zamannya. Itu keadaannya, hari-hari terakhirnya begitu parah. Sukar, bahaya. Bahayanya tadi sudah kita lihat. Pertanyaannya, lalu apa? Ngapain? Apa yang kita lakukan di masa-masa itu, di dalam keadaan itu? Paulus melanjutkan dengan apa? Dia pakai kata tetapi, gitu loh. Timotius, kamu menghadapi hal yang parah ini, bahaya ini. Tetapi ingat gitu loh. Apa yang harus kamu ingat? Ini. Ingat ajaran Paulus tentunya. Orang tua yang dibangun di atas dasar firman. Nah, ini keren. Saudara, saya tahu bahwa keadaan kita tadi bahaya, benar? Tadi sukar, ya. Mendatangkan penderitaan yang dahsyat, yes. Lalu apa yang kita lakukan di tengah-tengah itu? Ini. Ingat, ajaran yang dibangun di atas dasar firman. Pertanyaan, firman yang mana? Yang pertama, firman yang diajarkan oleh para rasul. Ini penting ini. Karena ada firman yang dalam tanda petik bukan otoritas Alkitab, tapi firman-firmanan gitu ya. Yang tidak dibangun di atas dasar Alkitab, tapi firman yang sebenarnya tidak ada otoritasnya. Itu hanya dibangun di atas dasar suka. Jadi dicomot sana, comot sini yang sesuai dengan ini. No. Karena itu dia konsisten kepada bagian yang kedua.
Yaitu firman yang membawa kepada Kristus. Keselamatan. Teman-teman, firman yang ini. Yaitu membawa kita untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Ingat itu. Nah, coba canai. Sudah memiliki keyakinan ini? Ini yang membawa Anda dan saya kuat di tengah-tengah zaman yang bahaya tadi. Teman. Firman yang membawa kita kepada Kristus. Yang dibangun di atas kuasa karya Kristus. Kalau tidak, itu hanya bersifat motivasi. Itu hanya levelnya apa? Menyenangkan hati dan pikiran. Makanya dilanjutin. Yaitu firman yang Allah sendiri berikan. Di ayat 16. Yang diilhamkan Allah. Yang bertujuan untuk ngapain? Mengubah. Apa itu? Memperbaiki kesalahan. Untuk mengajar. Menyatakan kesalahan kita. Memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Sampai ke sana. Sehingga outputnya adalah kita menghidupi perbuatan yang baik. Firman yang itu. Jangan cari firman yang hanya menyenangkan hati aja. Pokoknya yang senang lah, yang enak didengar telinga lah. Yang pokoknya cocok dengan hidup saya, yang gak pernah nyinggung-nyinggung saya, nyinggung-nyinggung dosa saya. Hati-hati. Firman yang begitu bukan firman yang sejati. Firman yang dimaksudkan adalah firman yang membawa kita kepada kebenaran di dalam Kristus. Mengubah hidup kita semakin takut Tuhan. Dan outputnya adalah hidup yang benar dan baik. Sesuai dengan kebenaran. Nah, ini yang membawa kita untuk apa? Mampu kuat di tengah-tengah tadi keadaan yang begitu bahaya itu. Sekaligus membawa kita bertumbuh. Bertumbuh. Jadi jangan pernah mimpikan bertumbuh di dalam iman di luar daripada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya, yo, yang online, yang di rumah banyak kegiatannya, mungkin ada teman-teman yang kerja juga ya. Tapi kan semua sebar online sekarang. Kapan terakhir baca Alkitab serius? Kapan? Kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Kapan terakhir baca Alkitab serius? Oh, saya sih masih rutin, puji Tuhan. Yang gak rutin, mulai gumulkan. Tapi gak cukup di situ. Apa kata Yakobus tentang firman? Jangan hanya jadi pendengar saja. Kalau saya naikin dikit, jangan hanya merenungkan saja. Itu hanya level apa? Perasaan pemuasan pikiran kita. Hanya level itu. Belum mengubah kita. Kata Yakobus, itu seperti orang yang lihat muka di kaca. Teman-teman tahu? Tadi pagi ngaca ya. Ngaca kan, pada ngaca nih yang di sini di onsite ya. Ngaca lihatin cakep, wah keren nih. Saya mau nanya, masih ingat mukanya yang tadi? Persisnya gimana? Enggak ingat lagi, udah lupa. Atau ngaca 2 minggu yang lalu, masih ingat? Udah lupa kita. Nah itu. Kalau firman hanya didengarkan, tidak sampai kepada tindakan, itu hanya seperti orang yang melihat muka di depan cermin. Lupa segera. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan berada di level ini teman-teman. Oke? Yaitu ngapain? Hanya membaca firman Tuhan disentuh. Puji Tuhan. Saya tidak mengatakan salah. Tetapi belum melakukannya. Nah, hari ini saya ngajak teman-teman deh. Untuk melihat firman itu kita bisa bertumbuh. Tidak hanya level itu karena setan pun sampai di level itu. Saya mau kasih tahu. Yakobus melanjutkannya. Bahkan setan pun tahu Allah itu Esa. Yang kedua. Setan pun gemetar. Levelnya setan ini lumayan tinggi loh. Dia coba Tuhan Yesus pakai ayat enggak? Pakai ada tertulis. Anak-anak Tuhan. Coba berapa banyak yang ingat. Yang hafal ayat Alkitab di sini. Saya khawatir setan lebih banyak tahu dari kita. Termasuk dari hamba Tuhan. Saya gak tahu deh ya. Tetapi bedanya setan tidak melakukan firman. Nah ini dia levelnya saudara. Jadi Paulus ketika bicara ini. Ketika engkau berhadapan dengan zaman yang sulit. Hei bukan hanya soal merenungkannya.
Tapi engkau ingat untuk melakukannya teman-teman. Nah gimana caranya? Yang pertama ya, sekarang mulai bikin komitmen untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya. Harus di sana dulu. Tadi saya suka dengan pengantar teman kita memberikan komentar tuh ya. Dari mana kita tahu benar salah kalau kita tidak membacanya? Tahu dong ya. Ya saya menemukan ada rekan kerja. Dia harus dapat ini ya, catatan gitu. Dia masuk tuh santai-santai gitu ya. Di jam kantor dia masih nonton YouTube, nonton serial gitu ya. Lah ini kan akhirnya dia di komen gitu lah ya. Oke. Di sini nggak begitu. Di jam kerja ya Anda kerja gitu. Oh, saya kira sama dengan tempat saya yang lama. Di jam kantor ya saya boleh apa aja. Oh, terima kasih sudah memberitahukan ke saya. Saudara, kalau tidak ada rules kita tidak akan tahu kebenaran. Dari mana Anda tahu salah benar? Ini. Maka baca, renungkan, tapi harus melakukan. Ini yang mengubah hidup kita. Caranya gimana? Setiap firman itu dilakukan dalam bentuk aktivitas harian. Kalau enggak kita hanya tersentuh di hati tapi lupa. Persis kayak nonton sinetron atau film inspirasi. Mendengarkan motivator. Di sini kita penuh tapi tidak mengubah hidup. Firman Tuhan itu hidup. Mengubah kita ketika menjadi kehidupan kita. Nah apa yang kita lakukan? Lakukan. Dalam bentuk proyek kehidupan. Misalnya renungan hari ini. Hari ini diingatkan tentang membaca Alkitab. Bisa membuat itu jadi habit selama beberapa waktu ke depan benar-benar komit. Bisa? Ya itu real. Kalau enggak, hanya renungan puji Tuhan saya diberkati update status ya toh. Banyak yang like lagi ya, yang komen, "Oh, tumben lu bertobat" gitu. Teman-teman, enggak hanya cukup sampai di sana. Lalu apa lagi? Saya misalnya menjauhi kejahatan, bentuknya realnya apa? Oke, mulai sekarang saya uninstall Netflix. Contoh. Real, jangan hanya renungan doang tapi tiba-tiba buka laptop lagi. Oh dia lagi dong, balik lagi, gitu-gitu. Sehingga anak-anak Tuhan tidak bertumbuh oleh karena apa? Tidak ada usaha untuk melakukan firman. So hari ini saudara, ketika Paulus mengingatkan kita, bagaimana caranya kita menghadapi zaman yang jahat. Tidak ada cara lain, firman Allah dan bertumbuh di dalamnya. Sehingga saya tahu penderitaan, air mata, duka cita, masalah atau apapun yang Anda dan saya sedang hadapi hari ini. Allah turut bekerja memakai itu. Supaya apa? Mendatangkan kebaikan, membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Dan kita tidak akan bertumbuh serupa Kristus kalau kita tidak merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Sekarang apa oleh-oleh yang kita bawa pulang? 2. Yang pertama, kenali keadaan yang membuat Anda grief sekarang. Gak usah banyak, satu aja. Satu. Teman-teman yang di rumah juga, cari. Apa ya? Ada dosa di sana? Ada relasi yang buruk? Ada masalah? Saya gak tahu. Temukan satu aja dan kalau masih belum dapat, minta Tuhan tunjukkan kepada saya Tuhan apa ini. Kalau masih bingung, tanya pembina. Kira-kira apa yang kira-kira membuat saya grief hari-hari ini. Tidak terlalu rumit. Tapi yang kedua yang saya challenge Anda. Ini, buat satu saja. Satu aja, gak usah banyak ya. Gak usah banyak, satu aja dulu. Proyek firman Tuhan yang nyata dalam hidup Anda 1 minggu ke depan ini. Satu aja, bisa? Anda mau bertumbuh? Satu aja. Dan minta Tuhan kuatkan. Saya gak tahu. Yang masih addicted dengan games, dengan pornografi, sulit mengampuni, atau apa saja, saya tidak tahu. Relasi yang buruk, Anda mau berkata, saya mau lakukan hari ini satu aja. Saya mau mulai percakapan dengan orang yang saya benci.
Gampang? Enggak. Tapi saya percaya Tuhan menolong Anda. Satu aja, saya ulang, temukan grief Anda. Dan yang kedua, lakukan satu firman dalam itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga itu membawa kita untuk bertumbuh serupa Kristus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kami berada di zaman yang begitu dahsyat, bahaya. Tapi kami bersyukur karena Engkau telah memberikan firman yang olehnya kami dibawa untuk bertumbuh, mengenal Tuhan, bahkan semakin serupa Kristus. Ini mungkin mengganggu zona nyaman kami. Tapi kami juga percaya bahwa anugerah Allah yang memampukan kami. Tolong semua teman-teman yang akan melakukan firman-Mu, yang membuat komitmen menghidupinya sepanjang minggu ini. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat muda, mari berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebagai tubuh Kristus kami diikat melalui persekutuan di gereja ini. Dan dalam persekutuan ini kami menaikkan doa-doa kami kepadamu. Pertama-tama kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, di mana kami berada di dalamnya. Berdoa untuk pemerintah secara khusus kebijakan demi kebijakan yang diambil, terlebih-lebih di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan tolong sertai berikan mereka hikmat. Kami berdoa juga untuk gereja kami di tempat ini. Berdoa untuk semua hamba Tuhan, para majelis penatua, bahkan juga pengurus-pengurus komisi. Tuhan, Engkau memberkati, memberikan hikmat, berikan ide, sertai dan berikan kesehatian, supaya pelayanan di gerejamu boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan dibawa untuk semakin lagi mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan, dan gereja Tuhan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan jemaat Tuhan saat ini, rekan-rekan muda yang mungkin sedang bergumul di tengah-tengah masa COVID ini. Tuhan berkati mereka. Mungkin ada yang bergumul dengan sekolah, kuliah, pekerjaan. Tuhan tolong. Tuhan berikan jalan. Tuhan mampukan untuk bergantung kepada Tuhan. Atau mungkin yang bergumul dengan kesehatan saat-saat ini. Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan. Kuatkan mereka di tengah-tengah masa-masa ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang mereka hadapi. Engkau tahu apa yang mereka sedang gumulkan.
yang mungkin membuat mereka berduka cita di masa-masa ini. Kiranya penghiburan, kekuatan daripada Tuhan beserta dengan mereka semua. Dan kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan hidup kami masing-masing. Lepas dari setiap pergumulan yang kami harus hadapi, ingatkan kami akan firman-Mu, bahwa kami semua untuk tetap mengasihi Engkau. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga dari semua rekan-rekan di sini yang harus bergumul di tengah-tengah masa-masa ini. Tuhan juga memberkati supaya mereka boleh mengalami penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Pujian, penyembahan, firman Tuhan, bahkan persembahan yang juga sebentar kami akan berikan, semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur menaikkan doa syafaat kami kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Ya teman-teman, kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Tapi sebelumnya aku mau ajak kita semua untuk buka nats persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Aku akan bacakan ayat ini untuk kita semua. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita mau memberi persembahan ini, Tuhan melihat persembahan kita dari hati kita, bukan dari jumlah yang kita berikan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu persembahan kita yang berjudul Tabur Waktu Pagi. Teman-teman bisa ngelihat di layar teman-teman semua untuk di scan, bisa melalui OVO, GoPay, Dana dan juga M-Banking. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka. Bait kedua di Terik Sang Surya. Di Terik Sang Surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, ria bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka. Bawa berkasnya masuk
Mari jemaat muda kita menaikkan doa persembahan kita. Ya Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, saat ini kami menyampaikan ungkapan syukur atas kasih dan damai sejahtera yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Dengan mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu, terimalah dan layakkanlah persembahan ini untuk digunakan bagi pekerjaan di gereja-Mu. Mampukanlah mereka yang akan mengelola, sehingga mereka akan memberikan pelayanan bagi umat-Mu. Dan biarlah ketika hidup kami ini menjadi saksi dan juga menjadi harapan bagi orang yang membutuhkan pelayanan itu. Biarlah pada akhirnya semua yang kami persembahkan, baik persembahan hari ini dan juga kehidupan kami, adalah hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami naikkan doa persembahan ini dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya teman-teman, tadi kita sudah bawa persembahan kita dalam doa. Sebentar kita akan kembali ke rutinitas kita masing-masing. Sebentar kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar banyak. Kita belajar bahwa Alkitab adalah pegangan hidup kita. Alkitab adalah mentor kita dalam hidup kita. Kita bisa belajar banyak. Dari Alkitab kita bisa tahu apa yang benar, apa yang salah. Dari Alkitab sendiri bisa menegur kita. Oleh karena itu aku mau ajak kita semua kembali ke kehidupan kita masing-masing. Kita belajar, kita baca Alkitab, merenungkan dan juga melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Di masa susah, di masa senang, kita selalu ingat Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak ada apa-apanya. Mari kita menyanyikan lagu Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan Mari kita menyanyikan baitnya yang kedua, seperti Tuhan memberi padamu. Dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Ya teman-teman semua, kita sudah selesai ibadah kita pada hari ini. Aku memberi teman-teman semua saat teduh sejenak. Teman-teman, ada sedikit pengumuman. Halo semuanya, happy Sunday ya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Bapak Denny yang sudah atas pelayanannya pada hari ini. Kiranya pelayanan Pak Denny ke depannya dapat selalu diberkati. Untuk pengumuman hari ini, teman-teman untuk sementara ibadah onsite ditiadakan dan kita akan bersekutu bersama ibadah daring mulai minggu depan jam 9 sampai waktu yang tidak ditentukan. Lalu akan ada U-turn setiap hari Jumat jam 7 untuk teman-teman Juventins dan juga ada pit stop untuk teman-teman KDM Rabu jam 7. Info lebih lanjutnya ada di IG ya. Nah, untuk teman-teman yang kangen bersekutu bareng boleh banget nih. Lalu bagi yang tertarik untuk pelayanan juga boleh banget hubungin Cishulin atau pengurus yang lain. Bisa mungkin main keyboard, singer, gitar, bass, drum, mulmet, kameramen. Semuanya boleh, yang penting untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja sih pengumumannya. Happy Sunday and God bless you all. Happy Sunday teman-teman semuanya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya. Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam rangka Shalom jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam rangka menyongsong Paskah, GKI Gading Serpong mengajak jemaat beserta keluarga mempersiapkan diri lewat pelaksanaan kalender 40 aksi Paskah. Aksi Paskah ini diselenggarakan selama 40 hari mulai Rabu Abu hingga Minggu Paskah yang berisi hari-hari yang sederhana dan berakar dari refleksi Alkitab. Caranya mudah. Pertama, open highlight 40 aksi Paskah pada akun Instagram GKI Gading Serpong. Kedua, dus setiap aksi Paskah sesuai tanggal pada kalender. Ketiga, share aksimu pada media sosial.
Jangan lupa tag IG GKIGS dan cantumkan hashtag 40 aksi Paskah GKIGS dan hashtag aksi Paskah ke XXX. Mari siapkan hati, bersama kita menyongsong Paskah lewat 40 aksi Paskah.